Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazarudin, NIM 2410223. Saya akan menjawab tugas UTS Filsafat Pendidikan Islam. Jadi langsung saja untuk nomor pertama, hubungan antara wahyu, akal, dan pengalaman dalam membentuk ruang lingkup pendidikan Islam. Jadi wahyu merupakan dasar pedoman, di mana wahyu itu berasal dari Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber utama ajaran Islam. Contohnya perintah menuntut ilmu, berakhlak baik, dan beribadah kepada Allah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya membaca di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Dari wahyu tersebut dapat kita pahami bahwasanya pendidikan Islam itu menekankan kewajiban belajar. Akal sebagai alat untuk memahami. Akal digunakan manusia untuk memahami isi kandungan wahyu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Contohnya, guru menjelaskan hukum, hikmah, dan manfaat ajaran Islam dengan berpikir logis dan ilmiah. Misalnya, akal digunakan untuk memahami pentingnya menjaga kebersihan karena kebersihan membawa kesehatan. Pengalaman sebagai penerapan nyata. Pengalaman membantu seseorang untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, murid belajar tentang kejujuran dari Al-Quran, kemudian mempraktikkannya dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. Dari pengalaman tersebut, murid dapat memperoleh manfaat dari bersikap jujur. Jadi, ruang lingkup pendidikan Islam terbentuk dari 3 hal tersebut, di mana wahyu sebagai dasar, akal sebagai alat berpikir, dan pengalaman sebagai praktik kehidupan, sehingga menghasilkan manusia yang berilmu dan berakhlak. Nomor 2, bagaimana filsafat pendidikan Islam digunakan untuk mengkritisi pendidikan saat ini. Jadi bisa kita lihat bagaimana pendidikan saat ini terlalu berfokus pada nilai dan prestasi akademik, tetapi kurang dalam memperhatikan akhlak dan moral siswa. Dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, tujuan pendidikan itu bukan hanya untuk membuat peserta didik pintar, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Oleh karena itu, dalam filsafat pendidikan Islam, pendidikan harus menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan pembinaan moral. Nomor 3, keterkaitan manusia sebagai hamba dan khalifah dalam menentukan arah pendidikan. Jadi manusia sebagai hamba dan sebagai khalifah itu memiliki hubungan dalam menentukan arah pendidikan. Sebagai seorang hamba, manusia diajarkan untuk taat beribadah dan memiliki akhlak yang baik. Sebagai seorang khalifah, manusia dituntut untuk memiliki ilmu dan tanggung jawab untuk mengatur serta memberi manfaat bagi kehidupan. Contohnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan tentang sholat dan membaca Al-Quran, tetapi juga mengajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab agar manusia dapat menjalankan tugasnya, baik itu sebagai seorang khalifah maupun sebagai seorang hamba. Nomor 4, hal apa saja dari pendidikan Islam klasik yang masih relevan dengan pendidikan saat ini. Jadi hal-hal apa saja yang masih relevan, mungkin ada beberapa, diantaranya pentingnya akhlak dan adab dalam menuntut ilmu, disiplin dan tanggung jawab, menghormati guru, dan mungkin menuntut ilmu sebagai ibadah. Mungkin hal tersebut masih relevan dengan pendidikan saat ini, karena pendidikan tidak hanya untuk membuat peserta didik pintar, tetapi juga membuat peserta didik memiliki moral dan akhlak. Nomor 5, posisi peserta didik dalam pendidikan, apakah sebagai subjek atau objek. Jadi posisi peserta didik dalam pendidikan itu menempati keduanya, dia sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai objek, manusia sebagai objek, peserta didik itu menerima ilmu, arahan dan bimbingan dari guru. Sebagai subjek, manusia juga aktif dalam berpikir, bertanya, dan mengembangkan potensi. Oleh karena itu, dalam pendidikan, peserta didik itu bukan hanya menerima pembelajaran, tetapi juga aktif dalam proses belajar.
Mungkin itu saja jawaban UTS Filsafat Pendidikan Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.